Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Pontilu Laiskodat bersama rombongan tiba di SMK Negeri 1 Soe. Keluarga besar SMK Negeri 1 Soe mengucapkan selamat pagi dan selamat datang. Kami menerima Bapak bersama rombongan dengan penuh rasa hormat dan kasih, ditandai dengan natoni. La sinakonio mana pihat nane. Awis sama to katawan kene. Nok mana kabisnero mata kune. Esa bahake bukti ni magno klesu ni funese natusio mohamne. Nalari tetanam naik mamrul hai unu hai naik hai kesomne. Esa nantu mamnane mamnayan ne. Oh kamu ki mamna to hai alim tamne. Mes almiklela miton hai ne kaminat amaket amsam aminat ne. Esa nak anak ama usana anak amaket amin tu mane nama tamne. Dengan Bapak Kabid Dikmen. Oh, Bapak, minta maaf Bapak Bupati. Para staf ahli. Sudah. Ini masih di sini staf ahli yang lain. Kepada Ibu Asisten Pemerintahan, mungkin masih ada lubang di samping kiri saya atau samping kanan saya. Di sebelah
Tenda untuk kita melanjutkan acara selanjutnya. Selanjutnya, Sekapur Siri dari Kepala SMK Negeri 1 Soe. Saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu Asisten, staf ahli, baik Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang saya hormati Kadis P&K Provinsi NTT, Kadis P&K Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Kabid Dikmen, serta semua hadirin yang ada. Saya bersyukur hari ini saya dan teman-teman di SMK Negeri 1 Soe mendapat berkat yang luar biasa atas kunjungan Bapak Gubernur. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah SMA SMK CTTS. Di sini saya mau menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan dukungan SMK Negeri 1 Soe kepada program pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi NTT. Untuk SMK Negeri 1 Soe, jumlah guru dan pegawai 108 orang, jumlah siswa 902 orang, ada 11 kompetensi keahlian, yaitu kompetensi keahlian ATPH, PPT, ATPH agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, PPT, pemeliharaan dan perbenihan tanaman, lalu agribisnis ternak unggas, agribisnis ternak ruminansia, mekanisasi pertanian, teknologi hasil pertanian, multimedia, DPIB, desain pemodelan dan informasi bangunan, multimedia, lalu ada teknik bisnis sepeda motor dan teknik kendaraan ringan dan otomotif. Luas lahan kami 30,7 hektar yang dibagi dalam 5 lokasi. Sekarang kita berada di lokasi 1. Lokasi 2, lokasi 1 sekitar 3 hektar, lokasi 2 kurang lebih 2 hektar, lokasi 3 2 hektar kurang lebih, lokasi 4 2 hektar, dan lokasi 5 itu lahan praktek sekitar 20,7 hektar. Di lokasi 5 itu adalah lahan praktek. Sekarang ditanami jagung karena kondisi, maka lahan itu ditanami jagung oleh Bapak Ibu Guru dan ada masyarakat sekitar yang menanam di lokasi itu. Untuk SMK Negeri 1 Soe punya potensi yang besar untuk kami kembangkan. Kami sudah menanam tanaman produktif di sekitar lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, dan lokasi 4. Dan untuk kegiatan ke depan, di depan perpustakaan, lokasi tadi penanaman itu dipersiapkan untuk taman literasi. Kami siapkan taman literasi. Di bagian depan kanan pintu masuk kami ada terasering yang sementara dikerjakan. Itu juga untuk ke depan sebelum kami ke kelas, kami siapkan untuk literasi 10 sampai 15 menit di situ. Program pemerintah, dan untuk
demikian kami siap berkolaborasi dengan dinas terkait. Hal-hal berkaitan dengan kunjungan hari ini, kami minta terima kasih kepada Bapak Gubernur NTT dan rombongan. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bupati Timur Tengah Selatan berkenan menyampaikan ungkapan terima kasih. Baik, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan rombongan, yang saya hormati semua yang hadir dari tingkat kabupaten, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan jajaran, dan anak-anak yang hadir yang saya hormati, saya kasih dan saya cintai. Kita bersyukur Bapak Gubernur boleh hadir bersama kita di sini. Ini hari yang kedua. Kemarin beliau datang juga cukup mengunjungi beberapa tempat. Kami sampai di Pelbuhuk, banyak acara yang sudah dilaksanakan. Saya terima kasih Bapak Gubernur. Kami sering dikunjungi, ada perhatian terhadap kami. Hanya kami kontribusi terhadap kunjungan Bapak Gubernur itu yang masih kurang. Saya katakan kurang karena apa yang diharapkan oleh Bapak Gubernur belum berjalan sesuai harapan. Contoh sederhana TJPS, Bapak Gubernur sudah canangkan dari tahun yang lalu. Kami sudah jalan tapi belum optimal. Memang penyebarannya hampir seluruh TTS tetapi belum sesuai dengan harapan. Harapan Bapak Gubernur untuk ditekan angka kemiskinan, angka stunting juga belum optimal. Nah, saya harapkan pihak sekolah yang ada di sini, karena sesuai data yang ada di saya, anak-anak pegawai negeri di lingkungan sekolah ini juga memberikan kontribusi terhadap angka stunting. Saya sudah minta untuk direkap angka stunting yang ada di sekolah ini. Saya kembalikan kepala sekolah, kita sama-sama tuntaskan. Tidak boleh mengharapkan anggaran pemerintah. Jadi Bapak Kepsek tolong ini catat ini. Kami sudah data anak-anak yang notabene Bapak Mama pegawai negeri tidak boleh stunting dan tidak boleh harapkan dana dari pemerintah, nanti intervensi dari instansi. Nah, ini yang program-program Bapak Gubernur yang harus kita tindak lanjuti. Dan juga tekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita juga sudah cukup tinggi. Target kami untuk 2% tapi tidak bisa. Kemarin kita bisa turun 1%. Yang juga menjadi dorongan itu mengenai kematian ibu dan anak. Kemarin waktu kami setelah dilantik Bapak Gubernur 2 tahun yang lalu, 26 orang. Kami turun 10 orang. Jadi kami sekarang di 16 orang per tahun. Tahun ini saya sudah bertekad karena 16 sudah dekat ke 10. Saya bilang 9 juga baik. Tapi kami bertekad untuk 1 digit. Itu untuk kematian ibu dan anak. Dan angka stunting kami kalau bisa zero Pak Gub tahun ini. Kita lagi 12.000, saya harapkan untuk bisa zero. Kalau bisa 0 lebih bagus. Dan kami ada kemampuan. Untuk itu. Jadi sekarang kami bertengkar sekitar 12.000, tapi sekarang saya minta tiap bulan diukur. Tiap bulan diukur, kalau ada intervensi kita ukur. Dan ini dia akan bergerak maju terus. Dan juga harapan kami ke depan seperti yang diangkat oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, saya siap traktor besok masuk. Bapak Kepala Sekolah siap traktor besok masuk. Jadi lahan yang ada nanti pemerintah bangun. Kalau kurang Pak Kadis Pertanian Provinsi sudah siap 2 di Pelbu. Tapi kami di kota ini siap untuk besok kita intervensi. Jadi Bapak Kepala Sekolah tinggal siap lahan, kami datang, kami bantu. Mengenai pupuk dan juga bibit, kita siap.
Siap ada dari program TJPS atau dari pemerintah kabupaten, kita siap. Jadi intinya kita dukung program kegiatan yang ada di sini. Aming ini jalan itu nanti cukup jalan usaha tani, tadi Bapak Gubernur sudah sampaikan, tidak perlu jalan yang mulus-mulus. Dan anak-anak kalau jalan mulus ke sana dia tidak kerja tapi dia bermain gitu. Dan juga harapan kami Bapak Gubernur sudah sering datang di SOEK, program kegiatan yang dilaksanakan di sini. Teman-teman dari provinsi juga cukup memberikan perhatian terhadap kami di sini. Jadi kalau ada masalah saya tanya apakah saya ke Pak Gub atau bapak-bapak atau ibu langsung selesaikan, bilang cukup sampai di sini saja. Oh ya, berarti ada perhatian dari teman-teman dinas di provinsi. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Gubernur hadir di sini. Kami punya hotel juga bergerak, Pak Gub. Ada yang jual sayur tadi saya lihat dari petugas atau tukang masak dari Bahagia ada bergerak ke pasar. Ini bawa mobil PK, berarti ini sayur sudah laku ini. Sayur sudah laku, telur sudah laku, ayam sudah laku. Nah, ini berarti turut mendorong ekonomi di daerah ini. Jadi saya terima kasih Bapak Gubernur hadir di sini, baik untuk kami di daerah ini. Dan terima kasih atas kebersamaan kita, dan saya berharap Pak Gub kalau datang seperti Pak Luki jangan tidur di rumah. Tidur di rumah berarti ini saya pun rakyat ya rugi ini. Mungkin Pak Gub kalau datang yang notabene orang TTS jangan pulang rumah. Ini Pak David tidak bisa karena ini anak mantu, dia pasti tidur di hotel itu. Jadi saya berharap itu bantu saya. Memang saya stunting, tapi kalau bantu saya pendek tapi otak ada bermain ini. Saya kira itu Bapak Gubernur, Tuhan berkati kita semua. Salam. Yang kami hormati Bapak Bupati, para hadirin semua, acara dialog 2 orang. Pertama perwakilan guru, yang kedua dari siswa, terkait dengan banyak hal yang sudah dipaparkan. Dari unsur guru kami silakan. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan semua. Saya Ibu Kristiana Ike Prihanti, guru bahasa Inggris. Sejak masalah COVID ini, terus terang saya pribadi merasa kesulitan. Karena dalam artian siswa juga susah, terutama laptop dan ini apa? Ya. Jadi terus terang untuk memberikan pembelajaran kepada mereka sulit buat saya pribadi, saya susah. Dalam artian untuk memberikan yang terbaik, saya tahu saya mampu. Tetapi untuk memberikan kepada mereka give up itu sukar. Jadi saya sendiri minta untuk Bapak dan semua tolong saya. Itu saja. Terima kasih. Yang kedua, siswa. Ada siswa, Pak Kepala Sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Dorcas Taloim. Saya siswa SMK Negeri 1 SOE, program studi keahlian agribisnis produksi ternak, kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas. Saya ingin meminta pendapat dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai dengan kegiatan pembelajaran BDR di tengah pandemi COVID-19. Belajar dari rumah. Karena yang saya alami selama masa BDR di rumah, itu saya kesulitan dengan fasilitas. Dan banyak teman-teman saya yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru karena keterbatasan fasilitas. Saya meminta pandangan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat buat kita semua. Kepala sekolah, ini salam-salam nasional Bapak Presiden selalu pakai. Dan kita DPT tambah salve. Salam-salam nasional itu harus disampaikan, harus diajarkan di dalam sekolah, dalam proses belajar mengajar. Itu bukan masalah agama, itu masalah pengakuan keragaman. Jadi kalau hal-hal begitu saja kita tidak punya kemampuan untuk melatih generasi kita, maka generasi akan datang akan kehilangan rasa untuk memiliki bangsa ini sebagai bangsa yang utuh. Itu penting. Boleh dari provinsi lain berbeda dengan hal-hal seperti itu, tapi dari NTT tidak boleh. Kita harus menunjukkan bahwa provinsi ini adalah provinsi yang dikenal atau provinsi yang mentransfer knowledge-nya, transfer morality bangsanya kepada generasi muda. Dan itu penting di dalam setiap hari di kelas. Para guru harus terus melakukan salam-salam nasional itu sama seperti doa. Karena Indonesia itu berdiri hari ini, masih tegak berdiri karena keragaman itu. Jadi kalau kita tidak mengakui keragaman, maka kita tidak mengakui keindonesiaan kita. Jadi unity in diversity, bersatu di dalam keragaman, itu harus terasa di dalam dunia pendidikan. Karena dari situlah orang mengerti, dari dunia pendidikan orang mengerti. Saya harapkan ini menjadi tanggung jawab dan dapat dilanjutkan nanti di masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati Bupati Timur Tengah Selatan dan seluruh jajaran, para guru yang hadir, baik SMA maupun SMK, semua kepala sekolah yang hadir di tempat ini yang berbahagia. Kita berbahagia bahwa kita bisa diperkenankan untuk hadir di tempat ini. Saya bersama seluruh rombongan besar, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, kami hadir dan pasti sedikit banyak pengaruh. Ada pergerakan ekonomi di kota Soe ini tentunya karena belanja di hotel dan makan minum salah satu sumbangan terbesar juga pada hari kemarin sampai hari ini. Karena itu saya tidak mau kalau gratis. Biasanya kalau umpama gubernur turun tidak mau gratis. Jadi kalau harapkan bisa bayar. Jadi ada pertumbuhan ekonomi di sana. Yang kedua, masa pandemik ini memang membuat kita mengurangi seluruh aktivitas kita dalam rangka memotong rantai penyebaran COVID-19. Dari pengamatan saya memang yang kita takutkannya bukan COVID-nya. Kalau kena COVID sebanyak mungkin bagus. Yang takutnya yang mati saja. Jadi kalau kena COVID tidak mati tidak apa-apa. Nah, saya juga kena COVID tidak mati tidak apa-apa. Jadi sebenarnya masalah ini bukan masalah kena COVID. Jadi bikin kita takut semua. Masalah paling berat adalah kalau COVID dan komorbid, penyakit bawaan, itu kalau tidak dirawat dengan benar, menyebabkan kematian. Jadi ini jadi masalah di sana. Kalau tingkat kematiannya makin banyak, kita dianggap sebagai negara atau provinsi yang tidak punya kemampuan untuk memanage masyarakatnya, memanage COVID itu, sehingga menyebabkan kematian yang luar biasa. Tapi kalau jumlah COVID-nya banyak, ya bagus itu. Makin banyak COVID yang tidak mati, makin bagus. Jadi bukan masalahnya berapa banyak kena COVID, tapi berapa banyak yang mati karena COVID. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Itu beda, dua hal yang berbeda. Karena kalau vaksin pun, kan itu pakai virus yang dilemahkan. Nah, ada yang lebih baik, kita punya herd immunity-nya, dua hal bisa diperoleh. Satu, karena semua karena COVID tidak mati, maka herd immunity.
Yang kedua itu ekstrim. Yang kedua, ya kita vaksin. Vaksin itu herd immunity. Imun secara massal, semua mengalami antibodi yang baik, dan itu dapat kita lakukan seluruh proses belajar mengajar secara normal. Karena itu dalam tadi ditanya pandangan gubernur artinya bulan Mei ini adalah tatap muka kita lakukan. Kenapa? Karena hampir dipastikan seluruh sumber daya yang mempunyai hubungan dengan publik itu telah divaksin 2 kali. Dan kalau vaksin 2 kali, guru-guru sudah divaksin belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang belum segera, karena nanti berhubung dengan Pak Bupati, segera juga dari provinsi kalau tidak ada, dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan vaksin. Karena vaksin bulan Mei kita harapkan itu dapat dilakukan dan kita bisa melakukan tatap muka di bulan Mei. DKI, Gubernur DKI telah memberikan izin untuk tatap muka sekolah-sekolah. DKI dengan NTT mana lebih banyak? Nah, ya udah, dia saja sudah mulai, kita juga harus mulai. Jadi Pak Bupati, kita mulai nanti dilakukan dengan cara-cara tetap duduk dekat tidak apa, tapi pakai masker. Yang tidak boleh itu kan saling menyentuh. Tapi kalau tidak menyentuh ya maskernya tetap, tidak saling menyentuh, cuci tangan, jarak dekat bagaimanapun sebenarnya tidak ada masalah. Pun kalau terkena COVID jangan mati. Nah, karena itu rumah sakitnya Pak Bupati harus dipastikan 1 ada oksigen, 2 ada tekanan negatif itu untuk kepentingan bagaimana kalau yang sudah parah betul akan dipersiapkan obat yang bagus. Nah, itu penting. Ya, pesan dari rumah sakit bahwa kalau lu dalam komorbid yang luar biasa pun level obat yang kami siapkan, level alat-alat kesehatan yang kami siapkan mampu mengatasi itu. Lebih dari itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kehendak kami. Nah, itu begitu. Nah, saya harapkan ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam kita mengambil kebijakan untuk tatap muka bulan Mei nanti. Nah, itu nanti bulan Mei kita akan menyudahi belajar dari rumah. Dan kita akan bertatap muka untuk melanjutkan seluruh proses belajar mengajar kita. Karena memang berat buat di Nusa Tenggara Timur. Bukan saja di NTT, hampir di seluruh provinsi yang sudah maju lebih dari kita pun mereka mengalami penderitaan lahir batin seperti itu. Jadi karena itu dalam pandangan saya sebagai gubernur bulan Mei saya telah berhitung dan itulah bulan di mana kita melakukan seluruh proses secara normal, baik perkantoran maupun di sekolah-sekolah. Kecuali tiba-tiba ada lagi kenaikan yang sangat signifikan yang luar biasa, ya kita akan evaluasi lagi. Tapi tentunya dengan kondisi sekarang saya lihat mulai mengalami penurunan di mana-mana dengan kita lakukan vaksin secara massal. Menurut saya itu adalah salah satu jawaban untuk mempercepat bagaimana kita bisa hidup normal. Yang kedua, saya lihat bahwa sekolah pendidikan kita, khususnya sekolah kejuruan. Tadi dilaporkan sekian banyak kompetensinya. Nah, kompetensi itu kan kalau semuanya diberikan harus disiapkan dengan alat-alat yang juga dibuat untuk orang-orang punya kompetensi itu. Mesinnya kelas harus yang baik, karena target kita apa? Saya lebih serius bagaimana kita agrobisnis kita. Tapi bukan anak yang sekolah di 20 hektar itu, apalagi 20 hektar ibu guru dengan masyarakat tanam lagi, itu mempermalukan sekolah ini. Sudah sekolah agrobisnis, tapi tempat di situ lebih banyak dikerjakan ibu guru dan masyarakat. Nah, itu salah. Kedua, tahun pertama, tahun kedua silahkan di dalam kelas. Tahun ketiga dia ada di masyarakat. Karena yang dibangun kompetensinya itu untuk dia mempunyai skill, daya tahan di lapangan segala macam. Betul tak? Nah, jadi namanya kekhususan itu dia khusus di situ dan dia sangat ahli, keahliannya.
keterampilan, dia terampil. Karena prinsip daripada pendidikan itu, outputnya itu orang berpengetahuan baik, orang berkelakuan baik, dan orang berketerampilan baik. Dan kognisinya, afeksinya, motorik, psikomotoriknya juga dibangun. Nah, ini SMK harus mampu menjadi model. Jadi bicara tentang peternakan, ya modelnya di sini peternakan terbaik. Memang ada beberapa kompetensi yang kami buka, tapi kalau bicara peternakan kami terbaik. Bicara pertanian kami terbaik. Nah, itu harus kita bangga dulu itu. Jangan kami semua apa saja ada di sini, tapi ya standar di bawah. Nah, itu tidak mendapatkan kredit poin untuk pembangunan pendidikan. Jadi kalau SMK 1 Negeri Soe, saya memilih untuk trademark SMK ini ada di pertanian. Maka semua yang keluar dari sini adalah anak-anak yang punya paham pertanian yang secara luar biasa. Mereka bisa tanam 10 hektar, 1 hektar dulu, punya 1 hektar. Di mana masyarakat, kerjasama dengan masyarakat. Karena kita punya banyak tanah yang kosong. Tapi kita tidak punya semangat sumber daya untuk mengerjakannya. Contoh kemarin kita ada di Bubuk. Itu pohon-pohon buah-buah, bini buah-buah yang sangat mahal. Tapi kita tidak ada orang untuk mengerjakannya. Kenapa SMK ini tidak serius untuk bicara tentang buah? Oke, kita buah saja. Dan tidak ada orang kecuali orang miskin. Kalau orang yang hidupnya sudah senang di tempat lain, kalau NTT tidak. NTT biar hidup senang pun buah tidak makan. Orang NTT ini kan satu-satunya bangsa yang aneh. Makan buah itu sampai dia kenyang. Orang tanya, makan dulu. Sudah berarti sudah makan buah tadi, jadi suka kenyang. Nah, nanti kalau dia suka lapar, lebar, dia makan nasi lagi. Nah, padahal buah itu kan melengkapi supaya tidak panas dalam, juga gampang pencernaan karena seratnya banyak. Ini kan maksud buah di situ. Maka apa? Buah dibutuhkan sekali di meja makan. Tapi coba cek di meja makan kita duduk di sini. Guru-guru yang mengajak. Meja makan kita apakah dilengkapi dengan buah atau tidak? Rata-rata. Paling maksimal 1-2 hari. Hari ketiga tidak ada buah lagi. Saya sebagai gubernur pun tiap hari ribut. Mana nih buah? Oh iya lupa Bapak. Ya lupa. Karena di otak itu buah itu makan sampai kenyang. Kalau cuma makan nasi kenapa bisa makan buah? Nah, itu mindset itu namanya. Ya, cuma makan nasi kenyang kenapa pakai itu buah lagi? Padahal buah adalah pelengkap di meja makan itu karena kebutuhan yang berbeda. Ini mindset. Nah, jadi saya pikir SMK ini harus serius dan TTS sangat terkenal dengan buah. Jeruknya, dia punya alpukatnya, apelnya, dan hilang apel ini. Dia punya pisangnya khas. Nah, ini menjadi aset besar. Jadi tadi Pak Kepala Sekolah bilang kami mempunyai sumber-sumber yang sangat banyak tapi tolong dibantu. Nah, ini nomor 1 ini dulu sumber daya manusianya disiapkan. Potensi kami banyak. Nah, potensi nomor 1 di sekolah apa? Bukan lahan. Potensi nomor 1 adalah knowledge. Ini lembaga harus nomor 1 itu. Apa yang menyebabkan potensi terbesar? Aset terbesar daripada sekolah SMK Negeri 1. Apa kira-kira? Knowledge-nya. Sumber daya yang mempunyai stock of knowledge. Sumber daya yang mempunyai kecerdasan untuk ditransfer kepada orang lain. Itu dia punya aset terbesar. Jadi lembaga pendidikan itu bukan datang Bapak kami punya aset tanah sekian banyak. Itu pelengkap. Nomor 1, kami mempunyai guru yang hebat-hebat, yang kalau transfer knowledge kepada anak didik, dalam waktu 1 tahun mereka pintar semua, dan anak didik ini turun di lapangan kerja, dan semua masalah selesai. Nah, itu yang paling mahal. Itu tidak gampang dimiliki. Karena itu, saya harapkan setelah ini, lewat kepala dinas, akan diatur supaya setiap SMK punya jurusan atau kompetensi yang membanggakan bukan saja provinsi ini, bukan saja kabupaten, tapi secara nasional.
Harus. Nah, untuk itu berapa banyak anggaran yang harus kita keluarkan? Kan begitu. Kita keluar uang, berarti targetnya apa? Kan tidak semua kita bisa kerja. Orang bilang, everything is nothing. Semua itu artinya tidak ada. Saya semua bisa, artinya dia tidak bisa apa-apa. Nah, dia tidak bisa apa-apa. Bisa sedikit-sedikit jadi masalah. Karena kita paling takut orang yang di dunia ini, karakter manusia dengan kemampuan kompetensi manusia. Satu, manusia pintar dan rakus. Nah, ini bahaya nomor satu. Jadi sekolah harus siapkan pintar tapi tidak rakus, tidak tamak. Yang kedua, manusia bodoh rajin. Ini juga bahaya. Dia saking rajin, dia kerja semua salah semua. Kita setengah mati bahaya. Nah, jadi bodoh rajin itu bahaya. Jadi Bapak bayangkan, inilah tugas bagaimana lembaga pendidikan membangun karakter-karakter yang cukup bagus untuk membangun Nusa Tenggara Timur ini. Nah, dari sini jangan kita datang dengar semua orang bilang, wih banyak mati, hebat di sekolah. Banyak apa? Sekolah hebat. Itu satu. Kami punya keunggulan pertanian, lahan kering. Kami punya keunggulan pada buah-buahan. Jadi kalau itu bisa dibuat, maka sekolah ini hebat sekali. Sekolah hebat. Bicara tentang buah, lu pilih belajar buah. SMK 1 Negeri Soe, belajar tentang buah di sana. Nah, jadi itu modelnya, trademarknya seperti itu. Jadi anak-anak kalau keluar jangan tangannya. Kita punya masalah nih, anak-anak sekarang dia tamat itu cari ijazah. Habis tamat ijazah dia gelar, tapi cari gelar. Dokter Andus, insinyur, sarjana hukum, tambah lagi, tambah di situ master hukum, MH atau MSc, semua MSI. Nah, ini yang harus kita bangun terus. Tanggung jawab lembaga pendidikan. Hari ini saya berdiri di sini juga karena dari lembaga pendidikan. Itu seperti itu. Tapi kelasnya harus tetap terus naik. Tidak bisa sama dengan zaman dulu. Nah, zaman dulu belajar ilmu sekarang sangat inklusif kita cari ilmu. Ibu mau cari ilmu apa saja, Google saja. Bapak ibu mau cari ilmu apa, Google saja. Sekarang sangat inklusif. Tidak perlu repot-repot. Kalau zaman dulu kita setengah mati. Mau baca di mana pun tidak bisa. Sekarang gubernurnya ngomong begini, ketikin betul tidak. Udah salah. Langsung Bapak di tempat itu sudah ketik sudah. Selama ada jaringan, selama ada handphone, smartphone, itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu saya harapkan model pendidikan SMK kita. Saya telah minta Pak Kadis untuk mendesain kembali kita punya pendidikan SMK kita. Saya harapkan nanti di NTT itu bisa 4 tahun. Jadi 4 tahun. 4 tahun mereka sudah mempunyai kelas yang sangat ahli untuk hal-hal seperti itu. Nah, kita punya ini tamat sarjana peternakan. Cium bau tai kambing, tai sapi dia tidak mau. Dia pergi di tai sapi dia. Ini sarjana peternakan. Nah. Ini bagaimana orang sarjana peternakan itu begini? Guru yang mengajar tentang peternakan itu guru paling tidak tahu tahan tai babi. Tidak tahan tai ayam, tapi dia mengajar hebat dengan peternakan. Ini guru apa ya? Karena ini bukan ilmu, ini keahlian. Keahlian dia harus menikmati suasana ada di tempat itu. Kalau orang biasa piara sapi, kalau datang di kandang sapi kata, "Hei, wangi mati." Kalau orang tidak suka dia, ini bukan orang sapi, ini bukan orang peternakan ini orang. Jadi kalau kita lihat anak saudara yang latih sebelum peternakan sampai di dalam kandang ayam suruh tarik nafas. Ayam bikin bahaya betul bau betul dia tarik nafas. Enak kok, enak betul. Nah, itulah dia cinta itu tempat. Tapi kalau dia mau urus unggas selalu dia ayam saja dia tidak bisa cium, ini bagaimana ini ilmu tidak bisa masuk. Dia punya ajaran apapun membuat dia ahli untuk membangun peternakan unggas. Tidak mungkin. Karena dia tidak mencintai. Orang tidak cinta paksa. Kawin nanti kawin paksa. Kawin paksa itu cerai. Ya saja itu. Nah itu tidak boleh. Jadi harus ada rasa cinta di sana. Nah SMK yang dibangun itu kecintaan terhadap pilihannya. Bukan tidak ada pilihan lain, maka saya ambil selalu sudah ini. Cari-cari binatang semua tolak sembetan. Lalu pas sudah mau sembetan ini sudah, mari sudah. Nah itu nanti tidak baik. Itu saya harapkan ini menjadi modal dari membangun, mentransfer knowledge dalam sistem belajar mengajar di SMK.
Dan bukan cuma SMK 1 TPS. SMK dimanapun mulai tanya diri, kita harus mana? Sepakat, putuskan. Itulah anggaran kita. Tidak semua kita biayai. Kita biayai yang you pengen mati-matian, lu cinta mati-matian, itu yang dibiayai. Berapa mau? Oke, ini. Nah, itulah yang kita biayai. Karena uang kita terbatas. Kecuali kalau uang kita, anggaran APBD provinsi, 500 triliun. Nah, mari sudah. Mau apa semua juga kita bikin. Anggaran kita belanjanya cuma 7 triliun. Saya jadi gubernur masuknya 4,9. Sekarang kita ada di 7 belanja. Kita harapkan terus 7 terus naik terus. Setelah COVID ini kita bisa naik. Apalagi sekarang COVID refocusing lagi. Nah, ini kan makin menyulitkan kita. Tapi setelah tahun depan, saya yakin kita akan hidup dalam desain perencanaan yang baik. Nah itu, tolong Pak Kepala Sekolah, kamu harus serius memutuskan bahwa anak-anak yang tamat dari SMK ini untuk jurusan ini, mereka tidak pernah cari kerja. Kesannya begitu. Yang tadi saya omong itu semua, ujungnya begitu. Mereka yang tamat SMK dari SMK 1 SOE adalah jurusan unggulan, mereka tidak pernah cari kerja. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Itu di sini sekarang kita punya banyak di KUR. Bisa. Bantuan-bantuan pemerintah yang lain. Bisa. Bisa langsung dengan Kepala Dinas Pertanian. Kami 100 orang, berarti 100 hektar. Kami mau bangun ini. Bantu 1 kali, habis itu tidak boleh bantu lagi. Bagus. Berapa banyak itu anak sekolah? Sekian anak sekolah. Yang tamat dari SMK Negeri SOE, SMK Negeri 1 SOE, yang 100 orang ini akan terjun masuk untuk menanam jagung atau mau piara babi, langsung hubungi Ibu Kadis Peternakan Provinsi. Kami mau bangun 5.000 ekor babi. Nah, kami mau bangun 15.000 ekor ayam. Harus jelas-jelas. Piaranya macam apa? Nanti tahun depan NTT sudah punya sendiri pabrik pakan ternak untuk babi dan ayam. Jadi ini akan lebih murah. Kalau sekarang kita beli ke Surabaya, 1 tahun NTT beli pakan ternak babi dan ayam itu 1 triliun. Bayangkan itu, 1 triliun itu kalau kita punya pabrik sendiri, 1 triliun itu kita putar di Nusa Tenggara Timur sendiri. Nah, karena itu kita akan bangun tahun depan kita sudah punya pabrik pakan ternak. Maka sekolah ini kalau bicara tentang unggasnya ayamnya begini disiapkan berapa banyak. Keluar dari sini, kamu hubungi ini, kamu kerja sendiri. Jadi bukan belajar tambah unggas, tambah dari situ di sekolah lagi, yang tidak jelas. Itu banyak sekolah, tapi dia tidak pernah punya keahlian. Jadi saya harapkan ini kembalinya saya dari sini, Pak Kadis, dengan seluruh teman-teman SMK, sudah mulai serius, fokus semua. Sudah mulai fokus. Mana yang mau? Semua boleh tambah supaya pelengkap penderita ada di situ. Tapi fokus. Ada satu yang mampu menjadi andalan, unggulan, kebanggaan. Dan setiap orang yang tamat dari situ dengan jurusan itu, orang akan merasa bangga di situ. Itu pesan saya untuk hari ini. Dan saya harapkan ini menjadi modal motivasi kita dalam membangun masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sekian, terima kasih. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya arahan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka berakhir juga kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di SMK Negeri 1 SOE. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, salam sehat. Tuhan memberkati.